Siapa yang tak kenal dengan tumbuhan yang satu ini? Ya, jamur tiram. Jamur tiram bisa menjadi alternatif lauk pengganti bagi siapapun yang merasa bosan dengan ayam, daging, ataupun ikan. Karena jamur bisa diolah menjadi berbagai menu masakan yang tak kalah enaknya dan bermanfaat bagi tubuh. Jamur tiram bagus untuk penderita anemia, bisa menurunkan hipertensi, diabetes, dan menurunkan berat badan, serta menurunkan kolesterol karena mengandung lovastatin. Dengan tingginya minat masyarakat Indonesia mengkonsumsi jamur tiram ini, banyak orang yang melirik untuk membudidayakannya, sehingga sangat mudah ditemui di pasaran. Kita pun bisa mempunyai stok jamur segar dengan cara budidaya sendiri jamur tiramnya di rumah. Gak perlu harus repot-repot beli bibitnya atau menyediakan lahan khusus untuk memelihara jamur, karena sekarang ada yang lebih praktis. Kini ada grow box, budidaya jamur dengan cara mudah dan menyenangkan. Produk kreatif ini diciptakan oleh kolaborasi 4 anak muda dari Bandung, yaitu Anissa Wibi, Robi Zidna, Ronald Dias, dan Adi Reza. Inspirasi mereka bukan datang dari pendidikan yang didapati selama di bangku kuliah, karena mereka semua bukan lulusan di bidang pangan ataupun pertanian, melainkan di bidang ekonomi dan arsitektur. Ide unik ini mereka dapati saat makan di sebuah restoran daerah Yogyakarta. Kita pengen banget bikin pertanian di Indonesia tuh jadi keren gitu kan, tapi kita waktu itu belum tahu gimana caranya gitu kan. Secara Indonesia itu negara agriculture, tapi rasanya kayak pertanian tuh dianggapnya kayak terbelakang gitu, kayak sebelah mata sama orang-orang. Awalnya mereka yang membuat sendiri media tanamnya, namun karena permintaan semakin banyak, akhirnya mereka bekerja sama dengan beberapa petani jamur yang ada di Lembang, salah satunya dengan Pak Rahmat. Media tanam yang digunakan sangat ramah lingkungan karena berasal dari limbah industri kayu berupa serbuk. Serbuk kayu ini kemudian dicampur dengan dedak dan kapur. Dedak sendiri berfungsi sebagai makanan untuk jamur, sedangkan kapur untuk mengendalikan keasaman. Setelah tercampur rata, diberi air agar sedikit lembab. Selanjutnya dikemas di dalam kemasan plastik bening yang disebut backlog. Tahap selanjutnya adalah sterilisasi. Backlog disterilisasi dengan uap air bertekanan selama 12 jam. Waktu ini dianggap paling optimal untuk mengurangi kontaminasi dengan jamur atau mikroba lainnya. Selesai disterilisasi, backlog harus didinginkan selama 1 malam. Setelah itu, baru diberi bibit jamur tiram. Pada bagian ujung diberi kapas yang berfungsi sebagai filter udara. Tahap terakhir, backlog dibawa ke ruang inkubasi. Backlog diinkubasi selama 1 bulan sehingga berubah menjadi warna putih. Pada proses ini, perlu adanya perhatian khusus. Backlog selalu dicek apakah terkontaminasi jamur lain atau tidak. Jika terkontaminasi, backlog akan berwarna hijau dan harus segera dibuang, karena kalau tidak akan mengkontaminasi yang lainnya. Proses produksi jamur, temperaturnya harus lebih rendah lagi. Jadi optimalnya untuk inkubasi antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Jamur tumbuh tidak membutuhkan waktu lama. Dalam waktu 2-4 minggu, jamur sudah dapat dipanen dan dikonsumsi. Dan tidak hanya sekali panen, jamur bisa dipanen hingga 3-4 kali. Tak hanya jamur putih, Growbox juga memperkenalkan beberapa jamur jenis lain yang mungkin sebagian masyarakat belum tahu. Ada jamur pink, jamur kuning, dan jamur biru. Sejak pertama kali dipasarkan pada Oktober 2012, produk ini telah diterima di masyarakat karena memang Growbox salah satu media edukasi yang menarik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Dalam sebulan bisa menjual 500-700 box. Harganya mulai dari Rp40.000 sampai Rp75.000. Nah, ngomongin tentang pembudidayaannya udah. Yuk, sekarang kita akan ke Yogyakarta untuk mencicipi olahan jamur yang menggugah selera. Meski di kota gudeg ini telah menjamur penjual makanan olahan jamur, namun tempat makan yang ada di Jalan Magelang kilometer 11 Sleman ini konon favoritnya warga Jogja. Sesuai dengan namanya, di sini kita akan dimanjakan dengan berbagai olahan dari jamur segar, seperti jamur kancing, jamur tiram, shiitake, merang, dan kuping. Tak hanya memiliki bentuk yang unik, namun saat dimasak dan berpadu dengan bumbu-bumbu, jamur-jamur ini akan memiliki rasa yang lezat. Nah, untuk membuktikan kedahsyatan rasa kuliner ini, saya pun memesan sejumlah menu andalan di sini, seperti gulai jamur hingga sate jamur. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no.
Dan benar saja, tekstur jamur yang lembut berpadu dengan ramuan bumbu khas Indonesia yang kaya rempah ini benar-benar tak memberi saya kesempatan waktu untuk berhenti mengunyah. Ya, lambat laun jamur memang sudah mulai banyak memikat hati penggemarnya. Selain kandungan gizinya yang tinggi, bagi para vegetarian, jamur juga bisa menjadi makanan alternatif pengganti lauk. Mungkin karena rasanya yang tak kalah dengan daging ayam. Enggak, jadi suka makan jamur, tapi ya mau coba pelihara sih. Ada jamur-jamur tumbuh itu di taman. Enakan jamur tapi beda sih sama ayam karena dia lebih kayak kerang gitu. Ayam. Pasti bakal balik lagi sering ke sini ya? Don't believe me, just watch. Sang pemilik bernama Ratijo mengaku ia berinisiatif mengolah jamur karena ingin mengubah paradigma masyarakat Indonesia tentang jamur. Di mana dulunya jamur dipandang sebelah mata sebagai makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Padahal faktanya jamur menghasilkan makanan yang lezat, aman, dan bergizi. Kita kelilingkan dari rumah ke rumah gitu Pak. Itu butuh waktu 3 tahun. Untuk ngajari makan jamur itu butuh waktu 3 tahun Pak. Karena orang tidak percaya kalau jamur itu enak. Ya, memang tak dapat dipungkiri. Jamur kini telah menjelma bak tambang uang bagi para pebisnis yang memiliki penciuman tajam. So, selamat mencoba ya. Tim Reportase Bandung, Jawa Barat, dan Yogyakarta.